Kasus pembunuhan anak balita yang dilakukan oleh remaja di Jakarta beberapa waktu lalu cukup bikin geger. Hal yang paling mengerikan dari pembunuhan itu adalah motif tersangka yang kurang jelas. Tersangka dianggap psikopat karena seolah terobsesi buat melakukan pembunuhan. Bahkan membuat status di Facebook yang menyatakan bahwa dia mau menyerahkan diri. Banyak dugaan soal kasus itu. Selain kondisi keluarga yang kurang harmonis, pelaku diduga menonton film-film yang nggak sesuai umurnya. Lebih mengerikannya lagi, di media sosial, anak ini mengunggah video dengan topeng pucat mengerikan. Ini mengingatkan banyak orang sama tokoh-tokoh psikopat dalam film. Di antara tokoh psikopat dalam film yang bikin parno, ada beberapa tokoh antagonis tampil menyeramkan dengan topeng dan siap menghantui mimpi-mimpi terburuk kalian. Tokoh-tokoh ini seringkali bikin orang dengan kondisi jiwa labil dan anak di bawah umur jadi terpengaruh. Siapa saja sih tokoh psikopat gila bertopeng dalam film yang modus kejahatannya di luar nalar? Nonton video ini hingga akhir ya! Lamb, Tiger, dan Fox Killers. Dari judul filmnya saja, You're Next ini kelihatan mengancam. Film You're Next berkisah tentang pelaku pembunuhan yang beraksi di malam hari. Ketiganya pakai topeng domba, harimau, dan rubah. Topengnya memang kelihatan tempelan saja. Akan tetapi aksi sadis psikopat bikin kita trauma banget. Topeng-topeng ini begitu creepy dan seolah seperti mamalia-mamalia yang siap memangsa daging siapapun. Yang lebih mengerikannya lagi adalah siapa saja yang bisa jadi korban mereka. Kalian gak akan merasa gemas melihat hewan-hewan di film ini. Smiley, si Rama pembawa mimpi buruk. Dalam ranah emoticon, Smiley merupakan ikon yang begitu ramah dan menyenangkan. Apalagi kalau kalian menerimanya dari gebetan, pastinya merasa cinta terbalas selamanya. Namun wajah Smiley dalam film Smiley jauh dari kesan itu. Dia adalah mimpi buruk bagi siapa saja. Pembunuh berantai sekaligus psikopat dalam film ini menggunakan topeng dari kulit manusia yang dijahit sedemikian rupa sehingga membentuk wajah dengan senyuman. Senyum si Smiley menyeratkan sebuah kepuasan terdalam usai berhasil mengintimidasi dan menyiksa korban. Yang belum pernah nonton film ini, lebih baik jangan nonton deh. Atau nanti kamu bakalan susah senyum karena trauma lihat topeng Smiley. Jason, sang legenda psikopat bertopeng. Jason, psikopat dari Friday the 13th ini memang legendanya pembunuh bertopeng. Semua orang nggak tahu wajah siapa di balik pria bertopeng yang hobinya membunuh orang ini. Muka topengnya pun juga datar, nggak kayak topeng kabuki yang nuansanya emosional. Justru hal inilah yang bikin creepy. Kenapa Jason menutupi mukanya dengan topeng hoki berlubang yang mirip dengan topeng facial? Konon wajahnya mengalami kelainan. Jason membunuh karena sejak kecil, dia dikucilkan sama masyarakat di sekitarnya, dan dia melakukan kejahatan itu karena pengen dapat perhatian. Hal inilah yang membuat Jason dibenci sekaligus digemari. Akan tetapi si tukang jagal psikopat ini memang mengerikan banget sih. Kalian mendingan ketemu kuntilanak tembus pandang daripada Jason. Karena kalau kalian ketemu kuntilanak, seenggaknya masih bisa hidup dan bisa baca ayat suci untuk mengusirnya. Sedangkan kalau ketemu Jason, kalian hanya bisa berharap ada mobil polisi yang datang. Atau kalian punya kemampuan bela diri yang bisa bikin nggak dibunuh sama dia. Welcome to New York. The Mask, si jahil yang sering lupa diri. The Mask ini bukan tokoh sih, tapi topeng milik dewa Loki yang dalam mitologi adalah dewa kenakalan dan jahil. Hampir sama kayak Loki di Marvel. Oh ya, topeng Loki ini jatuh ke dunia, dan siapapun yang memakainya akan menjadi makhluk aneh berwarna hijau, alien yang punya tingkat kepercayaan diri tinggi dan mampu menarik perhatian orang. Selain itu, di ranjang pun, saat seorang lelaki memakai topeng ini, dia juga akan memiliki stamina kuat, bak minum obat kuat, dan langsung menghasilkan bayi cerdas dan juga nakal, yang sebetulnya adalah anak Loki, seperti di The Mask 2. Siapapun yang pakai topeng ini akan melakukan banyak hal di luar kendali. Ya, meskipun mereka yang pakai topeng itu nggak akan jadi psikopat tukang bunuh. Tapi melihatnya saja bisa bikin kamu susah tidur loh.
avant toute chose. Michael Myers, penjahat bernyawa 9. Michael Myers ini hampir sama kayak Jason, suka ngebunuh-bunuhin manusia. Kalau Jason bunuh-bunuhin manusia tiap Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13. Michael Myers bunuh orang saat Halloween, makanya dia selalu muncul di banyak film seri Halloween. Oh ya, topengnya Michael Myers ini kayak topeng samaran Mission Impossible yang gagal. Jadi bentuknya agak elastis dan creepy parah. Banyak orang yang menyebut kalau Michael Myers ini mungkin bukan manusia. Soalnya ditembak berapa kali pun dia nggak akan mati. Mereka memprediksi Michael Myers adalah makhluk dengan kandungan supranatural yang berasal dari neraka. Karena awal dia membunuh orang adalah saat dia berumur 6 tahun. Dan yang dibunuh adalah saudara perempuannya sendiri. Dia pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan kemudian saat dewasa berhasil membobol rumah sakit serta menggunakan topeng untuk membunuh siapa saja dengan pisau. Dari sini pun mungkin kita setuju bahwa dia memang anak setan yang entah dari kecil kesurupan apa. Hampir sama kayak Jason, mending kalian gak usah ketemu dia deh. Karena percuma, orang kayak begini ngebunuh bukan karena dendam, tapi karena memang dia gila alias psikopat. Ghostface, si dewa kematian. Bagi kalian yang hobi nonton film trailer jadul, kalian pasti tahu banget tokoh ini. Dia adalah psikopat dari seri film Scream. Topeng hantu dan jubah hitamnya itu mirip dengan Dewi Maut, Dewi Kematian. Saking fenomenalnya, topeng ini sampai jadi topeng yang dijualin di mana saja, terutama pas mau Halloween. Ghostface nggak semengerikan dan sesadis Michael Myers atau Jason. Tapi Ghostface ini bisa dibilang aneh, udah ngebunuh orang, malah nelpon orang terdekat yang kenal sama mereka dan menyuruh dia nyari pembunuhnya. Yap, pada akhirnya diketahui bahwa Ghostface ini ternyata orang yang selama ini nggak disangka. Dan ngebunuh cuma karena ingin berbuat gila. Sadis juga sih Ghostface ini. Tapi seenggaknya dia bisa mati dan juga milih-milih korban. Nggak semuanya dia bunuh. Nggak kayak pembunuh bertopeng psikopat lain yang bisa menyerang siapa saja. Cupid, pembawa mimpi buruk. Dalam mitologi, Cupid, anak Aphrodite atau Venus, digambarkan sebagai bayi imut pembawa panah cinta. Siapa saja akan saling jatuh cinta bila Cupid sudah menembakkan panah. Namun Cupid dalam film Valentine adalah mimpi buruk bagi beberapa orang. Dibandingkan sama penjahat-penjahat sebelumnya, targetnya jelas dan somehow penonton akan setuju sama aksinya. Jeremy Milton, orang di balik topeng Cupid, hanya membunuh beberapa orang yang merundung dia saat Valentine di sekolahnya dulu. Gara-gara orang ini hidupnya hancur dan dia jadi pindah sekolah. Korban-korban lain yang dibunuh juga punya kesalahan. Namun Valentine gak selayaknya ditonton sama anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental. Soalnya mereka bakal berpikir bahwa cara terbaik untuk balas dendam sama orang-orang jahat adalah lewat pembunuhan. Penjahat sekaligus psikopat bertopeng ini sebetulnya juga sering jadi inspirasi buat ngelakuin hal-hal nggak baik dengan pakai topeng-topeng aneh. Padahal film-film ini dibuat untuk hiburan saja dan untuk ngingetin semua orang bahwa kejahatan tuh ada di mana-mana. Jadi sebelum nonton film, kalian harus pastikan ya bahwa kalian nggak terpengaruh apapun di sana dan kalian sudah cukup umur. Sebuah karya nggak salah, yang salah adalah mereka yang nekat nonton film yang sebenarnya nggak sesuai kriterianya. Gimana? Setuju nggak update lovers? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan tekan tombol like di bawah. Dan jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Thank you update lovers!